Halo semua, gimana? Masih semangat kan belajarnya? Sekarang kita masuk ke sesi yang gak kalah menarik nih, yaitu pengembangan produk ergonomi. Sesuai definisinya, pengembangan produk adalah proses menciptakan produk yang lebih baik, efisien, dan ergonomis. Sehingga dengan menerapkan ilmu ergonomi, kita dapat merancang pengembangan produk yang fokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Desain produk baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pengguna. Ketika kita ingin merancang suatu produk, tentu kita perlu melakukan evaluasi. Evaluasi produk atau aktivitas yang dikaitkan dengan produk yang akan kita rancang. Ada berbagai teknik yang bisa kita lakukan, seperti teknik pengembangan produk dengan cara analisis gerakan, analisis waktu, dan pengujian produk. Teknik tersebut dapat digunakan dalam pengembangan produk yang ergonomis. Dalam ilmu teknik industri, kita akan mengenal adanya analisis waktu dan gerakan, atau yang sering disebut juga sebagai time motion study. Pemodelan manusia, atau yang sudah sering kita bahas sebelumnya, yaitu seperti menggunakan data antropometri, pengujian produk, dan evaluasi subjektif atau peralatan yang paling sering digunakan. Ada berbagai teknik lainnya, yaitu kita bisa menggunakan template quality function deployment. Menarik sekali ya, ternyata ada banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan produk, sehingga bisa lebih ergonomis lagi. Masih ingat ya dengan antropometri? Sesi yang lalu kita banyak sekali berbicara mengenai antropometri, yaitu ketika kita merancang, pasti selalu menggunakan model pengukuran manusia sebagai basis data dimensi produk yang akan dirancang. Faktor variabilitas seperti umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi ergonomi dan pengembangan produk. Sebagai contoh sederhana, tentu kita sering beli baju ya, atau sepatu dari luar negeri. Tentu ukuran baju atau sepatu tersebut memiliki standar ukuran yang berbeda. Sangat berbeda dari jika kita beli baju di Indonesia. Nah, teknik berikutnya adalah kita bisa menggunakan time motion study. Time motion study adalah suatu metode pengukuran efisiensi dan produktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan gerakan dalam sebuah proses. Metode ini dilakukan dengan observasi dan mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja. Biasanya dilakukan video recording ketika operator melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, video recording tersebut atau rekaman video tersebut kita identifikasi waktu yang diperlukan untuk setiap gerakannya. Dari data yang diperoleh, kita analisis dan identifikasi waktu yang tidak efisien atau gerakan yang tidak perlu, sehingga dapat diambil tindakan untuk mengurangi waktu dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan produk. Teknik ini pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh insinyur industri Frank Banker Gilbert dan istrinya Lillian Moller Gilbert. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi di industri manufaktur dan konstruksi. Saat ini, studi waktu dan gerak masih digunakan dalam berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, logistik, dan sektor jasa,
untuk mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan. Dalam pengembangan produk, time motion study dapat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalisir biaya produksi. Sehingga ketika kita melakukan observasi terhadap gerakan yang dilakukan pekerja, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut ini adalah contoh time motion study.